Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin. Sebelumnya anak-anak silakan mempersiapkan buku tulisnya dan alat tulis. Dicatat hal-hal penting yang sekiranya bisa dibuat belajar oleh anak-anak. Oke, langsung saja. Jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada produksi. Produksi itu apa, anak-anak? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Misalnya, pabrik tekstil, pabrik kertas, pabrik semen, pabrik mobil, dan lain-lain. Yang nomor dua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi sendiri dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, distribusi langsung, dan yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah kegiatan penyaluran langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan perantara. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah usaha memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang produksi. Misalkan anak-anak menggunakan seragam sekolah baru. Berarti anak-anak termasuk konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan seragam. Jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. Yang pertama, ada di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian ada apa saja? Yang pertama, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Kita bahas satu-satu ya. Hasil usaha di bidang pertanian ada padi, jagung, ketela, kedelai, sayur-sayuran, dan palawija. Kemudian, hasil usaha di bidang perkebunan ada teh, kopi, coklat, kelapa, dan kelapa sawit. Hasil usaha di bidang kehutanan ada rotan, damar, dan kayu. Hasil usaha di bidang perikanan, berbagai jenis ikan dan udang. Nah, ini hasil usaha di bidang peternakan. Ada ayam, sapi, burung puyuh, kambing, kuda, dan lain-lain. Yang kedua, ada di bidang industri. Usaha di bidang industri, ada apa saja? Ada industri rakyat, ada industri kecil, ada industri menengah, dan ada industri besar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, industri rakyat. Usaha industri rakyat bisa juga disebut dengan industri rumah tangga. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil usaha industri rakyat atau home industry. Apa hasilnya? Misalkan kain tenun, keramik, anyam-anyaman, jamu tradisional, dan ukiran. Usaha industri kecil adalah kegiatan industri yang dilakukan secara kecil-kecilan. Hasilnya apa kalau industri kecil? Seperti pembuatan makanan, minuman, souvenir, kue, dan lain-lain. Usaha industri menengah adalah kegiatan produksi barang yang agak besar jumlahnya. Misalnya hasil dari usaha industri menengah yaitu produksi baju, sandal, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu usaha industri besar atau berat.
yaitu kegiatan produksi barang dalam jumlah besar dengan menggunakan mesin modern. Hasilnya apa saja? Seperti baja, semen, pupuk, pesawat terbang, kereta api, dan lain-lain. Yang ketiga, ada di bidang perdagangan. Misalnya, penjual koran, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Yang keempat, ada di bidang jasa. Ada dua macam anak-anak usaha di bidang jasa, ada jasa profesi dan ada jasa keterampilan. Kalau jasa profesi, misalnya dokter, guru, dan pengacara. Kalau jasa keterampilan, misalnya sopir, montir, kapster salon, penjahit, pemandu wisata, dan lain-lain. Jenis usaha berdasarkan pengelolaannya ada dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Kita bahas yang pertama, yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan adalah jenis usaha yang dikelola sendiri dengan dana yang seadanya. Usaha perorangan misalnya warung, rumah makan, toko, dan lain-lain. Jadi, usaha perorangan itu usaha yang dibangun dengan dana sendiri atau dana pribadi. Kemudian usaha kelompok. Kalau usaha kelompok itu jenis usaha yang didirikan beberapa orang dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau usaha kelompok didirikannya beberapa orang untuk mencari keuntungan bersama. Kemudian usaha kelompok biasa disebut dengan badan usaha. Macam-macamnya yang pertama ada persekutuan firma atau FA. Persekutuan firma adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang mendirikan suatu perusahaan dengan modal bersama. Jadi ini termasuk usaha kelompok karena didirikannya lebih dari dua orang atau lebih dengan modal bersama. Kemudian persekutuan komoditer atau CV itu adalah usaha yang didirikan oleh dua orang lagi atau lebih yang membentuk suatu perusahaan. Ada dua macam anggota CV anak-anak. Yang pertama aktif dan yang kedua pasif. Disebut anggota pasif karena anggotanya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanam dalam CV. Disebut dengan anggota aktif karena anggotanya bertanggung jawab penuh terhadap CV dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih lagi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sama besar untuk mendirikan perusahaan. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha masyarakat Indonesia. Kalau koperasi mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya. Tempat orang-orang bisa meminjam, bisa menabung juga. Dan anak-anak juga dapat melihat di sekitar lingkungan karena banyak sekali koperasi, bentuk koperasi. Sekian penjelasan dari Bu Dita, kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelumnya anak-anak yang belum melengkapi nilai-nilai dari tugas pertama hingga hari ini silakan mengumpulkan dan dikerjakan, ditunggu Bu Dita sampai hari Kamis. Karena ada perekapan nilai sebelum UTS. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.